Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bertemu sampai dengan sore hari ini. Bersoralah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebelum memulai ibadah ini, saya akan membacakan beberapa berita majelis yang demikian. 1. Perjamuan kudus. Dalam kebaktian minggu depan, yakni pada kebaktian Minggu tanggal 6 Februari 2022, majelis akan melayankan perjamuan kudus pada pukul 8.30 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia, dan kepada segenap warga jemaat yang telah diperkenankan untuk ikut dan tidak berhalangan, kami mohon agar mempersiapkan diri dengan mengikuti persiapan atau pendadaran secara mandiri. 2. Tukar pelayanan firman Sinode GKJ. Dalam rangka memperingati HUT Sinode GKJ ke-91 Sinode GKJ, melaksanakan tukar pelayanan firman se-Sinode GKJ dengan jadwal sebagai berikut. 1. Pada kebaktian Minggu 13 Februari 2022, Bapak Pendeta Ardi Tulus Arianto SSI akan melayani firman di GKJ Semarang Timur pukul 8.30 WIB. 2. Pada kebaktian Minggu 20 Februari 2022 pukul 8.30 WIB yang akan melayani kebaktian di GKJ Sarimulyo adalah Bapak Pendeta Timotius Setianto SSI, Pendeta GKJ Semarang Timur. 3. Himbauan menghadiri kebaktian. Sebagai wujud pembinaan rohani warga, majelis menghimbau segenap warga jemaat yang berusia 16 tahun sampai dengan 64 tahun untuk menghadiri kebaktian Minggu pukul 8.30 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. 4. Kebaktian untuk Adi Yuswo. Majelis akan mengadakan kebaktian khusus bagi warga Adi Yuswo yang berusia 65 tahun ke atas besok pada kebaktian Minggu pukul tanggal 13 Februari 2022 pukul 6.30 WIB dengan protokol kesehatan, dan dimohon membawa kartu vaksin COVID-19 yang ditunjukkan kepada petugas. Mohon perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Adi Yuswo. 5. Pindah jemaat. Majelis telah mengirimkan surat lulusan pindah atestasi kepada Majelis GKJ Nehemia Jakarta bagi Ibu Ganti Prasasta Purnaning Septiari yang tinggal di Gang Sukun nomor 11 RT 2 RW 22 Perujaan Sinduharjo Ngaglik Sleman, masuk wilayah 1. Pelayan firman yang akan melayankan firman pada pukul 17.00 WIB adalah Bapak Pendeta Immanuel Geovaski SSI MAPS. Demikianlah berita majelis GKJ Sarimulyo. Marilah kita masuk ke dalam ibadah. Dalam ibadah ini kita akan menghayati karya Tuhan Yesus dalam kasih yang melampaui segalanya. Dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan Kau Allah yang kudus. Kau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kita mensyukuri setiap kebaikan Tuhan serta kasih setianya yang agung, kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah berasal dari Allah pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau nyatakan kasih Allah yang begitu baik bagi kita. Dan menyatakan betapa bahagianya kita saat menghampiri gerbangnya. Dengan penuh pujian syukur, mari kita pujikan, sebab Tuhan baik. Jemaat dipersilahkan duduk. Di awal akhir bulan ini, di bulan Januari tahun 2022, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melihat kembali perjalanan selama bulan Januari ini tentunya. Pastinya ada kesalahan, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kasih, maka diri kita sendiri adalah orang pertama yang menerima sekaligus merasakan kasih yang tulus, kasih yang bahkan kita tidak bisa pikirkan dengan akal sehat kita. Kasih yang kita terima itu seakan melampaui semua yang ada.
kasih yang luar biasa, kasih yang dari Allah. Akan tetapi pada saat yang sama kita justru seakan-akan membuat kasih Allah itu menjadi sia-sia. Ia yang sejatinya juga mengajarkan kita untuk menebarkan kasih yang sama, tetapi justru kita abaikan begitu saja. Bukannya kita menebarkan kasih, tetapi seringkali kita malah menyebarluaskan kebencian dan amarah kita. Hal ini mengikatkan saya pada sebuah ayat dari Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Buanglah semua rasa sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Tetapi hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain, dan saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain, seperti Allah sudah mengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus. Marilah kita masuk dan merefleksikan diri kita untuk melihat ke kedalaman hati kita masing-masing. Yang menyelamatkan
yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sambut berita anugerah atas pengakuan dosa yang sudah kita nyatakan kepadanya. Tuhan dengan cinta kasih-Nya yang tidak terselami, memberikan pengharapan atas kita, atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 2, ayat 1 dan dilanjutkan ayat 4 dan 5 yang demikian berita anugerahnya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dan pengharapan dari Tuhan. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam langkah kerinduan kita untuk duduk diam dan menikmati hadirat Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyatakan bahwa hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kita tenang. Bahwa hanya dekat di hati Bapa, maka kedamaian hidup di dunia ini menjadi hal yang utama. Marilah kita pujikan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Supaya kehidupan
Marilah sebelum kita menerima pewartaan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita menaikkan doa untuk mempersiapkan diri kita dalam menerima sabdanya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang senantiasa mengenal kedalaman isi hati kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas anugerah pengampunan yang senantiasa kami terima untuk memperbaharui hidup dan iman kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itulah kami berserah kepada pimpinan dan tuntunan dari Roh-Mu yang kudus untuk menerangi segenap hati dan pikiran kami, sehingga di dalam kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, kami beroleh kekuatan yang baru. Iman kami senantiasa diteguhkan, dan kami beroleh kekuatan serta keberanian masuk ke dalam hidup yang dilimpahi dengan syukur dan berkat-berkat-Mu. Bapa Surgawi, hamba-Mu orang berdosa ini, kiranya Tuhan berkenan memakai untuk mewartakan sabda-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah ya Bapa syukur dan doa kami, yang kami serahkan seutuhnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Injil Lukas bab 4, ayat 21 sampai dengan ayat 30. Lukas bab 4 ayat 21 sampai dengan 30, yang demikian firman-Nya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat di tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, izinkan saya geser ke sana, biar Bapak Ibu tidak miring kalau melihat ke sini. Ya, selamat sore dan shalom Ibu sekalian. Bagaimana kabar saudara-saudara? Baik, sehat.
Puji Tuhan ya, di tengah situasi yang kita masih menghadapi pandemi, apalagi di tengah ancaman ada varian baru virus, tapi kami yakin ketika kita terus menjaga pola hidup yang sehat dengan prokes, tetap disiplin, maka kita akan terhindar dari bahaya pandemi tersebut. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan tema kasih melampaui segalanya. Nah, di awal ini saya ingin bertanya pada Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu baik yang saat ini atau saudara-saudara yang saat ini bersekolah ataupun yang masih kuliah, maupun juga Bapak Ibu saudara yang sudah bekerja. Nah, yang sekolah sama yang sudah berkuliah dulu. Tahu tidak, visi dari sekolah atau universitas tempat saudara-saudara belajar sekarang? Siapa yang merasa, oh ya saya tahu visi sekolah saya atau visi kampus saya? Coba siapa yang merasa tahu persis visi sekolah atau kampusnya apa? Boleh angkat tangan. Wah, tidak ada yang tahu ternyata. Ya ada ya, mungkin ada tetapi mungkin malu-malu dalam mengatakannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja atau mungkin ada saudara juga yang sudah bekerja, tahu tidak visi atau katakanlah moto tempat atau lembaga di mana Bapak Ibu saudara bekerja saat ini? Ada yang merasa tahu persis? Coba. Nah, angkat tangan Bapak di sana ya. Tahu Pak, moto atau visinya apa? Oh iya. Ya. Oh ya, terima kasih. Bapak siapa namanya? Bapak siapa namanya? Pak? Oh Pak Adi ya, tepuk tangan buat Pak Adi. Luar biasa tahu persis visi lembaga tempat beliau bekerja di Yakum Rehabilitasi Center ya Pak ya. Memberikan pelayanan yang holistik bagi para penyandang disabilitas. Luar biasa. Bapak Ibu yang lain ada yang merasa tahu persis itu? Ada Miss Inang ini yang di Kalika ini barangkali tahu persis. Tentu Bapak Ibu yang lain mungkin tahu, tapi mungkin agak sungkan dalam mengungkapkannya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang jemaat GKJ Sarimulyo, tahu tidak visi GKJ Sarimulyo itu apa? Ya ini Bapak Ibu majelis ini khususnya ya. Ada yang tahu visi GKJ Sarimulyo apa? Ini juga ada Bapak Ibu yang di rumah mungkin juga bisa mengikutinya. Apa Bapak Ibu visinya? Visi GKJ Sarimulyo. Ini gereja Bapak Ibu Saudara loh. Tahu tidak visinya apa? Ada yang tahu? Nah, kalau merasa lupa boleh ditengok di warta jemaat. Saya tadi sekilas melihat di sana ada. Nah, coba kita lihat bersama-sama apa visi gereja GKJ Sarimulyo tahun 2019 sampai 2023. Halaman 5 kita perhatikan. Menjadi jemaat Kristus yang mewartakan keselamatan Allah, berintegritas pelayanan, mampu mengembangkan diri dalam wawasan kebangsaan. Nah, itu visinya Bapak Ibu. Jadi jangan dikira bahwa visiku ya sekedar tempelan. Ya tetaplah namanya lembaga perlu visi misi untuk dirumuskan, tetapi tidak berdampak apa-apa. Tentu bukanlah demikian. Tetapi visi itu adalah arah tujuan bagi sebuah lembaga, baik itu sekolah, kampus maupun tempat kita bekerja, bahkan juga gereja yang mengarahkan kita nanti bergerak kemana. Nah, yang jadi persoalan begini Bapak Ibu, seringkali kita kurang menganggap penting apa itu visi. Bahkan orang-orang yang ada katakanlah dalam sekolah, dalam universitas maupun dalam gereja sekalipun, belum semuanya mempunyai satu visi yang sama. Nah, ketika dalam sebuah lembaga, perkumpulan atau bahkan gereja, orang-orangnya tidak punya satu visi yang sama, maka itu akan sangat sulit sekali bagi sebuah lembaga tersebut untuk bisa bergerak maju dan semakin berkembang. Coba bayangkan Bapak Ibu dalam keluarga masing-masing deh. Kalau tidak mempunyai satu visi yang sama, apa yang terjadi?
banyak hal akan menjadi persoalan dan pergumulan dalam keluarga tersebut. Ya ibaratnya seperti sebuah kapal, tapi nahkodanya ada 3. Kira-kira bakal sampai enggak tujuan dermaga yang akan dituju? Tidak akan bakal sampai. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itulah yang terjadi di Nazaret. Ketika bacaan Injil yang sudah kita baca tadi merupakan kelanjutan bacaan Injil minggu yang lalu. Tuhan Yesus datang ke Nazaret setelah ia berkeliling ke beberapa tempat termasuk di Kapernaum. Dan dikatakan di sana tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu, bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak karya dan mujizat. Nah gilirannya Tuhan Yesus kembali ke Nazaret, ke tempat ia berasal. Ia masuk ke rumah ibadah dan ia membaca bagian dari kitab suci, kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Dan ia mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi apa yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya itu dikatakan Tuhan Yesus, hari ini kamu melihatnya telah digenapi. Nah, bagaimana respon orang-orang Bapak Ibu Saudara? Kebanyakan orang di sana dikatakan mereka membenarkan dia. Bahkan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Jadi mereka betul-betul melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sebagai sebuah kata-kata yang berhikmat, bahkan membangun kehidupan mereka. Tetapi kemudian berbalik 180 derajat seketika ketika ada yang mengatakan, bukankah ia ini anak Yusuf? Nah itulah Bapak Ibu Saudara yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa seringkali yang lebih diperhatikan adalah siapa yang mengatakan sebuah kata-kata daripada apa isi perkataan itu sendiri. Nah Tuhan Yesus tadi mengajar dengan begitu berhikmat. Orang banyak terkesima akan apa yang ia ajarkan. Tetapi begitu ada yang mengatakan, loh dia ini kan anaknya Yusuf. Ya orang yang kita ketahui itu, tetangga kita itu, yang kita tahu masa kecilnya bagaimana si Yesus itu. Maka orang-orang berbalik 180 derajat. Nah itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Coba kalau ada orang yang katakanlah orang biasa-biasa saja, berpendapat, punya pandangan yang sangat baik, yang berhikmat. Tetapi karena ia orang biasa-biasa saja, maka jarang didengarkan oleh orang banyak. Sebaliknya, ketika yang mengatakan itu seorang tokoh, seorang yang terkenal atau kata bahasa anak-anak muda sekarang, influencer gitu ya, selebgram, artis, mbok batuk saja, itu pasti didengarkan oleh banyak orang dan mungkin bisa jadi viral batuk atau bersinnya itu. Sedangkan ketika orang yang sungguh-sungguh berhikmat, sungguh-sungguh baik hidupnya tetapi dilihat sebagai orang yang biasa saja, maka tidak akan banyak orang mendengarkan. Nah ini juga terjadi kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Apa yang diajarkan penuh hikmat, orang terheran-heran, terkesima, tetapi begitu ada yang mengatakan, loh dia ini kan anaknya Yusuf. Nah orang berbalik 180 derajat. Nah karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Jadi sesungguhnya orang-orang Nazaret ini juga rindu untuk disembuhkan dan dipulihkan, seperti halnya orang-orang di Kapernaum. Tetapi mereka malu-malu atau tidak mengungkapkan dengan sesungguhnya kepada Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus melanjutkan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Kenapa kira-kira tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya? Sekali lagi tadi bahwa orang melihat sosok. Ketika tahu nabi asalnya di mana, ia bertumbuh dari anak-anak hingga masa dewasanya, maka mungkin dilihat sebagai sosok yang biasa-biasa saja.
Berbeda ketika kita misalnya melihat seorang tokoh, seorang yang terkenal, yang tiba-tiba muncul di depan kita, maka kita akan terkagum-kagum padanya. Nah Bapak Ibu Saudara, dilanjutkan juga perkataan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Nah ini juga menarik. Di Israel di zaman perjanjian lama di masa Nabi Elia, ada kelaparan besar terjadi dan itu tertulis juga di dalam sejarah. Nah di sana banyak kelaparan dan orang-orang menderita, termasuk juga banyak perempuan-perempuan janda yang menderita. Tetapi mengapa justru yang didatangi oleh Elia adalah seorang janda di Sarfat di tanah Sidon? Nah itu diungkapkan oleh orang-orang di sana. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Nah Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kenapa terjadi demikian? Kenapa Elia diutus untuk menolong janda di Sarfat itu? Dan juga pada masa Elisa ketika banyak orang Israel terkena kusta, tapi justru Elisa diutus untuk mentahirkan Naaman yang adalah orang Syria. Mengapa demikian? Nah sesungguhnya melalui hal ini Tuhan mengajarkan bahwa kasih Tuhan Allah itu tidak mengenal batas. Kenapa demikian? Karena sebetulnya yang disebut di sini seorang janda di Sarfat di Sidon, kemudian Naaman yang orang Syria, itu bukan hanya soal tempat atau geografis, tetapi justru terkait dengan masalah agama dan kepercayaan Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi, orang-orang Sidon dan orang-orang yang ada di Syria itu bukanlah orang Yahudi. Dianggap sebagai bangsa yang kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan oleh karena itu mereka terheran-heran bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal Allah itu bisa beroleh kesembuhan. Nah inilah sesungguhnya Bapak Ibu Saudara menjelaskan bahwa sesungguhnya kasih Allah itu kasih yang universal. Kasih yang melampaui batas-batas yang ada. Bahkan melampaui agama, suku, kepercayaan, tempat, asal dan lain sebagainya. Dan kasih yang Tuhan nyatakan itu kasih yang tidak terbatas. Nah oleh karena itulah Bapak dan Ibu saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk cinta kasih dan pemulihan yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus juga bersifat universal bagi semua orang. Makanya di Injil Matius 5 itu pernah dikatakan Tuhan Allah kasih-Nya itu bagi baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Seperti Tuhan Allah menerbitkan matahari untuk siapa? Untuk semua orang. Hujan turun untuk siapa? Untuk semua orang. Nah, oleh karena itulah menarik perkataan Gus Dur, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengarnya. Gus Dur pernah berkata begini, Yesus Kristus itu bukan juru selamatnya orang Kristen. Tetapi Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Nah inilah yang sering kali kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus itu jarang memahaminya dengan tepat. Bahwa Yesus Kristus itu kita anggap ya juru selamat kita, kelompok kita sendiri. Tetapi sesungguhnya seperti halnya di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya sekelompok orang saja, tetapi bagi dunia ini. Dan oleh karena itulah Tuhan Yesus Kristus itu, ingatlah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Yang artinya
Kasih-Nya melampaui segalanya. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu Saudara, orang-orang di Nazaret ini tidak memiliki satu visi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulihkan dan menyembuhkan orang-orang di Kapernaum, bangsa-bangsa yang lain, tetapi mereka enggan untuk percaya pada hal itu. Nah, seperti saya katakan tadi, pentingnya sebuah visi. Ketika sekelompok orang mempunyai visi yang sama, maka kelompok tersebut akan dapat dengan baik berkembang dan semakin maju. Tetapi ketika tidak ada satu visi, maka akan sulitlah sebuah kelompok tersebut berkembang. Nah, termasuk juga dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara di dalam keluarganya punya visi tidak? Apa visi keluarga kita? Jangan-jangan visinya ya sudahlah kerja, cari uang, uangnya banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jangan-jangan demikian. Nah, di setiap katekisasi di gereja kami, khususnya katekisasi pranikah, selalu ditekankan, milikilah visi keluarga. Karena dengan visi tersebut kita akan tahu keluarga kita bergerak kemana, mengarah kemana, dan memperjuangkan apa. Nah, visi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah cinta kasih dan pemulihannya yang melampaui segalanya. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus juga hendaknya memiliki visi yang sama, bahwa cinta kasih itu adalah kepada semua orang. Tidak terbatas golongan-golongan tertentu atau kelompok kita sendiri, melainkan kepada siapapun juga. Nah, mari kita mewujudkan cinta kasih yang melampaui segalanya ini, mulai dari diri kita sendiri, di lingkungan terdekat kita, melalui hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, tetapi berdampak besar karena dilakukan dengan cinta kasih yang besar. Selamat menjadi pengikut Kristus yang memiliki visi cinta kasih bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita mengambil saat hening. Bapak dan Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah Minggu 6 Februari esok, Majelis GKJ Sarimulyo akan melayankan perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagi setiap Bapak, Ibu, dan saudara yang sudah diperkenankan untuk mengikuti sakramen perjamuan ini, marilah menguji diri dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan pengujian diri berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena kasih anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus, sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Mari kita menguji diri kita dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama saat ini kita menyatukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kekal, kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi dunia, mengajarkan kami
sebagai para pengikut Kristus Putramu yang tunggal, untuk juga menyatakan kasih kami kepada siapapun juga. Kasih-Mu, kasih yang tiada terbatas. Mampukanlah kami ya Tuhan, mewujud nyatakan firman-Mu itu di dalam kehidupan keseharian kami. Sekalipun kami lemah, masih sering tergelincir di dalam kesalahan dan dosa, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa mengajar dan memampukan kami. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur atas pembaharuan hidup yang senantiasa kami terima melalui anugerah pengampunan-Mu dan juga melalui sabda firman-Mu. Bapa, kami menaikkan syafaat kami bagi kehidupan gereja Tuhan di GKJ Sarimulyo ini. Kami mohonkan berkat dan penyertaan-Mu kepada para bapak-bapak pendeta dan juga bapak pendeta emeritus. Bagi para majelis gereja, penatua dan diaken. Bagi para tenaga gereja, komisi-komisi maupun setiap kami yang melayani Tuhan di bagian apapun yang bisa kami lakukan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang hadir dalam gereja-Mu di tempat ini dan gereja-Mu GKJ Sarimulyo ini dapat senantiasa bertumbuh, berkembang dan mewartakan keselamatan yang dari Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang. Bapak Surgawi, kami juga bersyafaat untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami mohonkan pemulihan dan kesembuhan bagi Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo, Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Pirowo, Anak Amoresia, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budi Andono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rasdiono, serta Bapak Ibu saudara-saudari kami lainnya yang tidak kami sebutkan. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu mampu untuk memulihkan dan menyembuhkan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memakai segala upaya yang dilakukan, baik obat-obatan, penanganan medis, makanan, minuman, menjadi sarana pemulihan dan kesembuhannya. Kami juga mengucapkan syukur ya Tuhan, bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan tambahkan kasih dan berkat-Mu dalam hidupnya. Juga kepada warga Adiuswo di tengah segala keterbatasan tubuh dan kerentanannya. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara. Bagi warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, kiranya Tuhan terus memimpin dan memberkati mereka, sehingga menemukan pekerjaan dan pasangan yang tepat yang daripada-Mu saja. Bagi warga jemaat yang saat ini sedang studi dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, kiranya Tuhan juga sertai anak-anak-Mu ini di dalam proses belajar mereka, diberikan semangat dan disiplin, sehingga dapat mempersiapkan masa depannya kelak melalui studinya pada saat ini. Bagi jemaat ataupun siapapun juga yang merasakan adanya beban-beban berat kehidupan, pergumulan dan kekurangan, kiranya Tuhan hadir dan memulihkan. Bagi jemaat yang merindukan kelahiran anak, kiranya Tuhan juga berkenan menganugerahkan keturunan bagi keluarga tersebut. Dan juga bagi jemaat yang ada di perantauan di luar kota, Tuhan kiranya senantiasa beserta dan melindungi. Juga bagi keluarga-keluarga baik warga jemaat, tamu maupun juga simpatisan, hadirlah ya Tuhan di tengah keluarga kami, menyatakan kasih dan damai sejahtera-Mu. Bapa Surgawi, kami juga mendoakan para pemimpin bangsa dan negara agar diberikan hikmat khususnya di dalam proses penanganan pandemi COVID saat ini. Kiranya kehidupan bersama kami dapat berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Ya Bapa Surgawi, inilah ya Tuhan pokok-pokok doa syafaat yang kami nyatakan kepadamu, yang seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang isinya demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bagi seluruh jemaat yang hadir, persembahan telah disediakan di pintu masuk gereja. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya, jemaat kami mohon berdiri. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang selalu memberi kami berkat Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas ibadah yang pada saat ini Tuhan. Dan kami sudah menerima firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Immanuel Geovaski. Kiranya Tuhan, firman-Mu dapat mengakar dalam hati kami ya Tuhan, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa yang menjangkau semua umat. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Geovaski, kiranya Tuhan pakai dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu saja. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan berkat-berkat, baik berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat pendidikan, dan juga
berkat-berkat yang lainnya Tuhan. Terimalah persembahan yang sudah kami kumpulkan di gereja ini maupun ya Tuhan yang dikumpulkan melalui transfer antar bank. Tuhan berkati kiranya persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Kepada Bapak Ibu Saudara yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan pakai mereka agar dapat mengelola dengan penuh tanggung jawab. Kami mengucap syukur semuanya ini Tuhan, dan berkat-Mu ya Tuhan kami selalu nantikan, karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati hidup kami masing-masing. Demikian Tuhan, doa kami ini kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu masih dalam sikap posisi berdiri. Mari bersama-sama dengan umat segala tempat dan segala abad kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu dan saudara, kita sambut berkat dari Tuhan dengan bernyanyi besar anugerah-Mu. Kita mensyukuri setiap perkara yang sudah kita lalui bersama penyertaan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri mengharap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, tetaplah berjuang untuk menyatakan firman-Nya dengan teriring berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti